ke dalam hati, maka yang turun wahyu berikutnya adalah ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastakthir. Wahai orang yang berselimut, bangkitlah kamu, kasihlah peringatan kepada umat manusia. Maka hadirin yang dimuliakan, awalnya adalah ilmu, berikutnya adalah perintah menyampaikan ilmu. Demikian juga yang tadi, awalnya adalah belajar, kemudian yang kedua adalah perintah untuk menyampaikan apa yang telah dipelajari. Bila mana kalian semuanya ini datang ke sini untuk belajar sampai 10 tahun, maka itu sebetulnya baru menunaikan separuh daripada ilmu perintah Allah SWT. Baru perintah mencari ilmu. Kalau belum menyampaikan ilmu ini kepada yang lain, maka artinya masih ada perintah Allah yang belum dilaksanakan. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, para pelajar ini dikatakan adalah sebagai calon-calon ulama, sedangkan para ulama ini adalah warasatul anbiya. Mereka adalah pewaris para nabi. Mewarisi apa? Mewarisi harta? Bukan. Mewarisi tanah? Bukan. Tetapi mewarisi kerja para anbiya, mewarisi jalan yang dulu pernah ditempuh oleh para anbiya. Jalan apa? Yaitu jalan hidupnya para anbiya. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakanlah wahai Muhammad, ini adalah jalanku, yaitu jalan hidup yang berupa mengajak kepada Allah. Aku mengajak kepada Allah atas hujjah yang begitu jelas, bukan karena ragu-ragu, bukan. Tidak ada keraguan di dalam ajakan ini. Betul-betul dengan hujjah yang jelas. Ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Ini adalah jalanku dan jalannya orang-orang yang mengikuti aku, yaitu ana wa man amana bi. Jalannya orang yang beriman kepada aku, kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh orang yang beriman kepada baginda Nabi, maka bisa dikatakan pengikut baginda Nabi. Pengikut baginda Nabi jalannya adalah jalan baginda Nabi. Jalan hidup baginda Nabi adalah mendakwahkan agama. Adalah mendakwahkan agama. Hadirin, inilah jalan hidup seluruh para anbiya. Seluruh para anbiya, para nabi, para rasul, semuanya adalah dai-dai. Mereka menyampaikan agama ini. Satu ilmu diberikan, maka ilmu harus disampaikan. Terus tidak henti-hentinya. Ilmu yaitu sholat harus disampaikan. Ilmu zakat datang, maka mesti disampaikan. Ilmu puasa datang, maka mesti disampaikan. Apakah sekali? Seperti yang kalau kita biasa ngomong, yang penting sudah saya sampaikan. Oh tidak. Para sahabat, para anbiya alaihi wassalam, mereka menyampaikan ini bukan sekedar menyampaikan, bukan, tetapi menyampaikan dan mengusahakan wujudnya amalannya. Menyampaikan dan mengusahakan wujudnya amalan. Ilmu sholat disampaikan dan mengusahakan bagaimana wujud amalan sholat. Ilmu zakat disampaikan dan mengusahakan bagaimana sampai wujud amalan namanya zakat. Ilmu puasa datang disampaikan
dan mengusahakan bagaimana wujud amalan puasa pada umat. Ilmu zikir disampaikan dan bagaimana wujud majelis-majelis zikir di kalangan umat. Ilmu ini yang dimaksud, mewujudkan amalan agama di dalam kehidupan umat Islam. Mewujudkan amalan agama di dalam kehidupan umat Islam. Seperti apapun dia cari ilmu, tapi kalau tidak menyampaikan agama, maka tidak ada gunanya. Kalau kita tidak ada mendakwahkan agama, tidak ada kekuatan pula untuk bisa mengamalkan agama, mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Bagaimana kita lihat, walaupun 10 tahun belajar, tetapi kalau kita tidak belajar untuk amal, maka ilmu itu hanyalah seperti pengetahuan begitu saja. Habis dipelajari, ditinggalkan, sudah selesai begitu saja. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia ini sungguh di dalam kerugian kecuali orang yang beriman, beramal saleh, dan saling ingat mengingatkan untuk amal agama. Tawasaw bil haqq, amalkan agama dan menjauhi larangan-larangan agama. Wa tawasaw bis sabr, dan saling ingat mengingatkan untuk membatah-betahkan diri di dalam dakwah dan amal agama. Hadirin, ada 4 perkara yang disebutkan di dalam ayat ini, yaitu iman, amal soleh, tawasaw bil haq, dan tawasaw bis sabr. Ini adalah mesin untuk mewujudkan amalan agama. Kalau tidak ada 4 perkara ini, maka manusia ini tidak aman. Dia tidak aman. Kalaupun dia sebagai orang yang ahli amal, kalau tidak ada dakwah, mesti suatu hari amalannya akan ditinggalkan. Walaupun dia ini ahli iman, kalau tidak ada amal soleh, maka mesti suatu hari iman pun tercopot. Maka hadirin yang dimuliakan, coba kita buat, kita rasakan, atau kita lihat, bila mana seseorang itu sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah SAW. Kemudian dia tidak diajari untuk sholat, dia tidak sholat, dia tidak puasa, dia tidak zakat, dia tidak berzikir, dia tidak semua amalan, tinggalkan semua amalan, hanya syahadat saja. Kamu tunggu beberapa bulan, kamu tengok sudah tidak ada iman lagi di dalam hati. Karena amal soleh ini adalah tali daripada iman. Amal soleh ini adalah seperti air, yang mana air ini yang akan menumbuhkan akar-akar pada benih. Begitu seseorang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, mantap lah. Kencang sekali nah, dikurangi sedikit kan. Bila mana amal saleh ya ini diamalkan, sedangkan benih iman sudah nancep di dalam hati, maka amal saleh ini seperti air, sehingga akar daripada benih iman ini akan tumbuh dan akan mengakar di dalam hati, menguat. Tapi hadirin, ini akan berlangsung kalau terus kita dikasih airnya amalan terus, maka iman tambah hari tambah kuat. Maka betullah dikatakan dalam kitab Bukhari, al-iman yazid wa yanqus,
yazidu bi ziyadatil amal wa yanqusu bi ma'asillah. Iman ini akan bertambah-tambah dengan tambahnya amalan, dan iman ini akan berkurang dengan kurangnya amalan, dengan banyaknya maksiat. Tambah amal, maka iman tambah kokoh. Semakin sedikit amal atau semakin meninggalkan amal dan bermaksiat, maka semakin berkuranglah iman. Digambarkan iman dalam Al-Quran pun sebagai pohon pula. Wa mathalu kalimatin tayyibatin kasyajaratin tayyibatin asluha thabitu wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idhin rabbiha. Perumpamaan kalimah iman itu adalah seperti pohon yang menjulang tinggi, kokoh, akarnya kokoh, cabang-cabangnya sampai menjulang tinggi ke angkasa. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pupuknya, airnya itu adalah amal. Pupuknya, airnya itu adalah amal. Tetapi amal itu sendiri, namanya manusia, itu selalu saja berubah-ubah. Setiap kali kita habis tidur, kita bangun tidur, mesti nanti kita ini akan berubah. Hari ini betul-betul terengginas, sehingga kita langsung berangkat untuk sholat tahajud, untuk amalan-amalan kebaikan. Kadang-kadang di hari-hari tertentu, maka kita malas, sholat tahajud juga malas, sudah sampai ke kamar mandi pun paling hanya 1 atau 2, balik tidur lagi tanpa ada sholat sama sekali. Maka hadirin, kondisi manusia begitu berubah manusia. Seperti halnya jeladrennya manusia ini kan juga rubah-rubah. Tanah itu kena air jadi lembek, kena panas menjadi kaku, kalau kepanasan maka meletek. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kondisi berubah-ubah seperti ini, maka ini tidak akan bisa stabil kecuali diolah. Seperti Pak Tani itu dalam kondisi kekeringan atau dalam kondisi yaitu basah tanah itu, maka mereka mengolah tanah itu, maka tanah itu akan terus bermanfaat. Bagaimana bisa mengolah tanah amalan ini? Yaitu dengan dakwah. Dengan dakwah. Kalau kita ini istiqomah dakwah, maka istiqomah amal pula. Maka perlu dikatakan tawasau bil haq, yaitu saling ingat-ingatkan untuk mengamalkan agama. Kalau ada saling mengingatkan mengamalkan agama, maka semua amalan itu akan jadi istiqomah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amalan saling ingat mengingatkan yang seperti ini sejak dulu, sejak zaman baginda Nabi Muhammad SAW selalu wujud. Maka itulah di mana-mana orang itu selalu sholat. Kenapa kok sholat? Ya diajak sholat. Jangan dikira manusia itu kalau tidak diajak sudah otomatis sholat sendiri, enggak. Manusia ini mesti diajak sholat. Manusia ini mesti dibangunkan. Manusia ini mesti diingatkan. Itulah manusia. Maka mesti ada tawasau bil haq. Baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu hari dalam bepergian, maka beliau istirahat di suatu tempat. Maka beliau berpesan kepada Bilal, wahai Bilal, nanti kalau sudah subuh dibangunkan. Siap baginda Nabi. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, ternyata semuanya kesiangan. Akhirnya baginda Nabi panggil Bilal, wahai Bilal, kenapa ini? Kok jadi kesiangan, kok nggak dibangunkan? Kenapa ini? Maka Bilal pun mengatakan, sama baginda Nabi, saya pun juga tidak bisa bangun, juga kesiangan semuanya. Hadirin, baginda Nabi mengajari kita ini supaya apa? Supaya apa-apa itu kerjasama. Bahkan baginda Nabi pun minta kepada Bilal supaya Bilal ini yaitu membangunkan.
Baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai amalan. Setiap kali selesai yaitu adzan subuh, maka beliau tidur sebentar. Maka nanti bagian iqamah itu akan datang kepada baginda Nabi. Baginda Nabi sudah waktunya iqamah, dibangunkan. Kemudian baru iqamah. Mengajari kita supaya kita ini ada kerjasama dalam urusan sholat, kerjasama. Kadang-kadang baginda Nabi kita Muhammad SAW suatu kali sholat duhur menjadi 2 rakaat. Maka satu sahabat bertanya kepada baginda Nabi Muhammad SAW karena tidak berani mengingatkan. Beliau bertanya, caranya bagaimana? Wahai baginda Nabi, apakah sholatnya ini dikosor? Apa sholatnya sekarang ini atau engkau lupa? Apa sholatnya dikosor? Apakah engkau lupa? Maka baginda Nabi kita Muhammad SAW, aku tidak mengkosor sholat dan aku tidak lupa, kata baginda Nabi. Maka akhirnya baginda Nabi tanya kepada sahabatnya yang lain, apa betul yang dikatakan si fulan tadi? Ya betul, tadi sholatnya baru 2 rakaat. Langsung Nabi berdiri, Allahu Akbar, menambahi lagi 2 rakaat. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tawasau bil haq, saling ingat mengingatkan. Ini para sahabat di kalangan zamannya baginda Nabi, pada zamannya baginda Nabi Muhammad SAW pun harus selalu diingatkan pula. Tidak ada ingat mengingatkan, tidak ada dakwah, maka tidak ada amal. Tidak ada dakwah, maka tidak ada amal. Walaupun ngalim semuanya, tetapi kalau tidak ada dakwah, tidak akan ada tidak ada amal. Tidak akan mampu kita ini beramal agama kalau tidak ada dakwah. Sampai baginda Nabi mengatakan, ini zaman baginda Nabi, ada saja orang-orang yang tidak mau sholat berjamaah. Maka Nabi mengatakan, aku pengen masjid saya suruh ngimami orang lain saja, kemudian aku keliling kampung, saya lihat mana orang-orang yang tidak mau sholat berjamaah, saya bakar saja rumahnya. Kenapa beliau mengatakan dibakar rumahnya? Karena rumahnya kelihatannya terlalu membuat dia kerasan, maka dibakar. Kalau sudah nggak ada rumah, nanti biar ke masjid. Maka hadirin, begitu pentingnya dakwah ini. Kalau tidak, maka sholat berjamaah pun hilang. Padahal setiap kali sholat berjamaah itu sudah ada dakwah, yaitu dengan azan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ada azan, panggilan, mari kerjakan sholat, mari kerjakan kebajikan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walaupun begitu masih perlu didatangi dari rumah ke rumah supaya mereka itu, para sahabat ini, itu sholat berjamaah. Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau sholat, maka beliau tengok-tengok, mana ini si Sulaiman kok nggak datang ini. Maka selesai sholat beliau datang ke rumahnya satu anggotanya yang tidak datang untuk sholat berjamaah. Maka ditanyakan kepada ibunya, mana itu si fulan ini kok nggak datang. Maka ibunya mengatakan, tadi malam dia sholat tahajud banyak-banyak, panjang-panjang, sehingga dia sholat duluan, yaitu sholat subuh duluan, kemudian bangkong sholat. Maka Umar mengatakan, tidak begitu caranya. Sholat sekuatnya, usahakan selalu sholat berjamaah di masjid. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu penting masalah dakwah ini. Saking pentingnya belum pernah terjadi satu kota supaya ngurusi, menghukum semuanya 3 orang yang tidak mau khurud fisabilillah. Wa 'ala salasatil ladzina khulifu hatta idza daqat 'alaihimul ardu bima rahabat. Nah, mereka ini karena apa? Mereka ketinggalan khurud bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Maka apa yang terjadi? Baginda Nabi Muhammad SAW perintahkan seluruh kota Madinah
untuk tidak berbicara dengan 3 orang ini selama 50 hari. Untuk tidak bicara dengan 3 orang ini selama 50 hari. Sampai seperti itu. Apa ada hukuman seperti itu? Kecuali hukumannya orang yang meninggalkan dakwah, meninggalkan khuruj. Maka hadirin, ini khurut ini adalah mutlak wujudnya. Kalau tidak, belajar seperti apapun kalian tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Tidak semua yang hadir di sini nanti di rumah itu akan menjadi ulama. Tidak semuanya. Maka hadirin yang dimuliakan, tapi semuanya bisa menjadi dai kalau mau. Dakwah itu adalah jalan hidupnya baginda Nabi. Kalau kalian sebagai pewaris baginda Nabi Muhammad SAW, tentu saja kalian akan mengambil dakwah ini, yaitu sebagai jalan hidup kalian. Kalau tidak, itu sudah dikubur sebelum mati sebetulnya hakikatnya kalian. Habis, sudah selesai, tidak ada gunanya. Jadi ilmu ini akan bisa berguna, akan nampak ada gunanya itu bila mana kalian ini menyebar ke seluruh dunia seperti para sahabat untuk menyampaikan ilmu. Apa gunanya? Coba kita hitung berapa banyak alumni kita di sini. Begitu banyak alumni. Mungkin kalau dihitung yang masih hidup itu masih ada 50 ribuan mungkin. Kalau mereka orang 50 ribu ini kita buat satu jamaah 10 orang. Nah, ada 5.000 jamaah 4 bulan selalu berkeliling di seluruh dunia setiap tahun, semua seperti itu. Selesailah Indonesia ini. Kita bicara saja urusan yaitu ini banyak korupsi, banyak maling, banyak ini. Loh, nggak usah banyak ngomong, keluarlah fisabilillah. Alumni Al-Fatah ini 5.000 jamaah bisa dikeluarkan setiap tahun. Kalau setiap tahun keluar 4 bulan, maka setiap tahun ada 5.000 jamaah dari alumni Al-Fatah. Itu semua maling hilang, semua kriminal hilang, semua keburukan hilang semuanya. Masjid-masjid hidup semuanya. Tetapi kalau pasif hanya diem saja, itu seperti apa? Datang sebagai batu, batu diajar, pulang-pulang menjadi batu. Ya nggak ada gunanya, Tuhan. Nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya yang seperti itu. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, coba kita lihat. Kalau kita nggak percaya ya bahwa dakwah itu akan menggerakkan amal, coba kita lihat. Seseorang bila mana sudah mengerjakan sama ada dakwah, nanti semua sunnah-sunnah baginda Nabi akan hidup wujud di dalam kehidupan dia. Yang dulu kepalanya itu masih gundulan, sekarang kepalanya sudah memakai peci-peci putih. Yang dulunya tidak pernah pakai jubah, mesti menjadi pakai jubah. Yang dulunya tidak pernah sikatan, sudah pakai siwakan. Yang dulunya itu nggak pernah pakai sarung, jadi pakai sarung. Yang dulunya ini Masya Allah banyak sekali kebaikan-kebaikan. Salat qobliyah, ba'diyah, isyraq, duha, awabin, semua salat tasbih, salat tahajud diamalkan semuanya. Hakian semuanya sunnah, tidak peduli, tidak takut dengan apapun. Padahal yang sudah pernah mondok 4 bulan, kok 4 bulan? Mondok 10 tahun. Ya, pulang-pulang itu kopiahnya hilang, jubahnya hilang, semuanya. Tidak ada keberanian. Tidak ada keberanian. Ini baru mondok 4 bulan. Khurud fisabilillah 4 bulan, pulang-pulang itu seluruh sunnah diamalkan. Maka saya pernah ketemu dengan satu orang jamaah dari Yordania. Maka dia mengatakan, dulu aku ini adalah orang yang takut begitu, mau amal agama takut, apalagi sama atasan saya, kalau nggak boleh ya nggak berani betul. Tapi begitu sudah keluar fisabilillah 4 bulan, Masya Allah, saya itu biasa datang sama atasan saya,
Kemudian saya kasih tahu, Tuan ini sudah waktunya sholat, mari kita sholat. Nah, Tuan ini sudah ini, mari kita. Seperti itu. Coba siapa yang berani menghentikan bis untuk mengajak sholat sopirnya selain orang dakwah? Santri berani? Nggak berani. 10 tahun belajar nggak berani, tidak ada kemampuan. Nah, tidak ada kemampuan karena belum mengambil jalannya baginda Nabi seperti jalan hidupnya. Kenapa baginda Nabi ini begitu hebat, begitu kendel? Kenapa murid-murid baginda Nabi, para sahabat itu betul-betul pemberani? Karena mereka telah mengambil jalan hidup mereka, yaitu jalan hidup baginda Nabi Muhammad SAW, mendakwahkan agama. Kami umat Nabi, dakwah maksud hidup. Nah, fikir seluruh alam dihantar ke seluruh alam. Nah, ada orang yang mengatakan maksud hidup, ya, maksud hidup itu mencari ridha Allah. Tetapi dengan dakwah dan dengan mengikuti Rasulullah, mengikuti jalannya Rasulullah SAW, itulah akan mendatangkan ridha Allah. Paham ya? Paham. Makanya santri ini yang wisuda, yang pulang di rumah ini jangan lupa nanti kalau sudah selesai segera keluar, yaitu fisabilillah insyaallah ya. Hadirin, sedikitnya nanti insyaallah juga para guru-guru dakwah kita dari Nidhamudin juga akan datang ke sini nanti September, nanti tanggal 11, 12, 13 akan datang ke sini. Jadi kita sambut dengan baik dan bagaimana kita keluarkan jamaah sebanyak-banyaknya supaya umat Islam semuanya kembali kepada agamanya. Semuanya kembali kepada agama, terutama diri kita. Alhamdulillah dulu, yaitu ya Uzair, beliau ini telah menjadikan yaitu jamaah tabligh ini adalah sebagai alat untuk berjuangnya santri-santri Al-Fatah. Maka kalau kamu pengen berjuang, ikutlah perjuangannya para guru-guru dakwah kita dari Nidhamudin sana itu. Apa arahannya diikuti, maka insya Allah kita ini akan mudah nanti kita memahami bagaimana dulu dakwah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fungsi pengeluaran jamaah ini sendiri, ini ada beberapa fungsi. Di antara fungsi pertama yaitu mengislamkan orang yang belum Islam. Yang kedua adalah merawat amalan Islam. Merawat amalan Islam. Jamaah-jamaah dikirim oleh baginda Nabi Muhammad SAW itu sehingga umat itu sama masuk Islam. Jamaah-jamaah dikirim itu pada zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sehingga umat itu kembali kepada Islam. Jadi selepas baginda Nabi Muhammad SAW wafat, maka banyak terjadi kemerosotan agama habis-habisan. Banyak sekali terjadi kemerosotan agama. Bahkan sebagian ulama mengatakan terjadi kemurtatan habis-habisan. Itu. Yang tidak itu hanyalah pada di Madinah dan ada di Makkah saja. Di Makkah itu aman karena ada seorang yang mendakwahkan agama, yaitu mereka ini salah satunya adalah yaitu Suhail bin Amr, yang mana dia ini berdiri berkhutbah di hadapan orang-orang Mekah mentarget supaya kenceng di dalam berpegang agama, maka satupun orang Mekah tidak ada yang murtad. Sedangkan di luar Madinah dan Mekah banyak jadi kemurtatan, kemerosotan agama, tidak mau mengamalkan agama, tidak mau berzakat, macam-macam kejadian. Ada yang ngaku jadi nabi, ada yang ngaku nabiyah, ada yang jadi macam-macam. Maka hadirin yang dimuliakan, solusinya apa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu faham, tidak, umat ini kalau sudah rusak tidak bisa diperbaiki kecuali hanya dengan cara dulu umat ketika rusak diperbaiki, dengan cara itu, yaitu apa? Cara Nabi. Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengirimkan jamaah
ke sana ke sini, sana ke sini, sehingga umat yang sudah amburadul itu agamanya itu selepas baginda Nabi Muhammad SAW wafat, maka kembali lagi menjadi utuh lagi dan amal agama lagi. Maka itulah Sayyidina Abu Bakar mengatakan, ayung qasuddin wa ana hayy, apakah agama akan dikurangi amalannya padahal aku masih hidup? Itu tidak boleh terjadi, itu tidak bisa terjadi. Selama aku hidup, agama tidak boleh dikurangi. Selama aku hidup, maka agama tidak boleh dikurangi. Masih akan aku kirimi jamaah terus sampai semua umat kembali kepada agama lagi. Maka hadirin yang dimuliakan, inilah semangat. Dulu Bani Israel, yaitu anak cucu Nabi Yakub alaihissalam, mereka adalah orang-orang yang beriman. Mereka orang-orang yang beriman, tapi lama-kelamaan ketika ditinggalkan nabinya, maka mereka selalu saja itu belok, menggok. Banyak terjadi kebid'ahan yang ada di dalam Bani Israel ini, sehingga sedikit demi sedikit mulai condong meninggalkan agama, terus meninggalkan agama. Begitu meninggalkan agama, maka didatangkan dai, seorang nabi, seorang rasul, kemudian balik lagi kepada agama. Ditinggal nabinya, kemudian diteruskan oleh murid-muridnya, itu pun juga akhirnya lama-kelamaan rusak lagi. Umat itu seperti itu terus. Jadi maksud daripada pengiriman jamaah ini atau pengiriman dai ini, maksudnya adalah untuk memperbaiki umat. Dan ini sudah dibuat mulai zaman sebelum Islam. Ini sunnahnya para anbiya alaihimussalam. Ini sunnah dari sunnah-sunnah para anbiya alaihimussalam. Bahkan sunnah pengiriman jamaah dan mendakwahkan agama ini adalah amalan pertama kali. Sebelum ada amalan sholat, sudah ada amalan dakwah. Sebelum ada amalan zakat, sudah ada amalan dakwah. Sebelum ada amalan puasa, sudah ada amalan dakwah. Maka amalan dakwah ini, kenapa ini santri baru kok targetannya targetan dakwah? Sebentar lagi kalian ulangan, sudah nggak usah dibicarakan itu. Kalian masuk, kalian langsung ulangan. Tapi di sini ini nggak ada ulangannya, maka itu yang saya bicarakan. Kalian ini pupak kopiah putih-putih itu apa itu maksudnya itu? Sudah selesai, tamat. Kalau sudah tamat mau buat apa? Buat apa? Mau pulang? Nunggu toko nyangkul? Tidak. Berani berkopiah putih berarti berani menjadi dai. Kalau kalian nggak menjadi dai, nggak usah pakai kopiah putih itu. Karena itu adalah simbolnya dai. Loh kok begitu? Ya saya buat sendiri. Saya buat sendiri. Mau lihat itu orang-orang dakwah itu sorban putih. Itu sudah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jaga amalan, jaga dakwah. Nah, tetapi dakwah itu sendiri itu pun juga tidak akan bisa istiqomah. Orang itu mendakwahkan agama ini banyak masalah. Maka dikatakan itu orang yang mendakwahkan agama itu siapa tadi? Yang paling mendakwahkan agama ya para anbiya. Tapi Allah baginda Nabi mengatakan asyadun nasi bala'an al-anbiya tsummal amsal fal amsal. Maka yang paling banyak balanya adalah para anbiya. Kalau begitu saya nggak dakwah aja biar tidak mendapatkan bala. Kamu tidak dakwah itu sudah masuk dalam bala. Sudah masuk bala. Bala apa? Bisa terjadi tercopot amalanmu dan tercopot iman, naudzubillah. Itu berbahaya. Hidup ini sebentar, tidak akan lama. Tapi kalau kita buat hidup ini untuk menyampaikan agama ke seluruh dunia, maka hidupmu namanya bermanfaat. Siapa yang kita tiru di dalam kehidupan ini? Para anbiya, mereka semua dai. Para sahabat, mereka juga dai. Para orang-orang tidur, mereka bukan dai. Tidur aja gak apa-apa, tetapi kamu berarti belum menentukan hidup itu siapa yang kalian ikuti.
Hidup siapa yang kalian ikuti? Seseorang itu mesti akan mengikuti dalam kehidupannya, begitu. Tapi kalau orang tidak punya cita-cita, tidak ada idola, tidak ada yang diikuti, itu orang apa namanya itu? Itu hidupnya sudah mati. Hidupnya sudah mati, matinya jadi apa ini? Tinggal nguruki gitu saja. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, ini harus betul-betul dijaga masalah dakwah. Saya khawatir kalau umat itu meninggalkan dakwah, maka akhirnya umat meninggalkan amal. Hanya itu saja. Sedangkan harapan saya yang terbesar adalah kepada para santri. Karena apa? Mereka ini sudah terbiasa hurut 1 tahun. Setiap hari mulai kelas 1 kalian sudah hurut fisabilillah selama 1 tahun. Kelas 2 1 tahun, kelas 3 1 tahun, kelas 6 2 tahun. Maka selesai keluar lagi hurut 1 tahun lagi untuk mendakwahkan agama. Nah sekarang alhamdulillah kemarin ini kalau bagi pelajar itu mau keluar jalannya Allah Subhanahu wa taala itu ke negeri ASEAN itu boleh-boleh saja untuk masa 1 bulan. Hari ini bisa disiapkan itu. Persiapan bisa keluar 1 bulan nanti. Sana ke Malaysia, ke Thailand, Kamboja, ke Vietnam, ke Filipina, yang mudah-mudah dulu saja itu. Atau juga boleh keluar ke India. Insya Allah ya. Insya Allah kita buat keluar. Bagi wali-wali santri ini juga ada tanggung jawab, karena kebanyakan wali santri ini adalah juga ahbab-ahbab dakwah. Maka hendaknya anaknya nanti kalau pulang itu betul-betul diarahkan ke dakwah. Jangan dibiarkan. Kalau dakwah kepada orang lain sungguh-sungguh, tapi dakwah sama anaknya sendiri nggak berani, seperti itu. Nah itu sudah mondok 10 tahun. Itu mondok 10 tahun itu belum ada apa-apanya Tuhan, masih amalnya masih kuat orang yang keluar 4 bulan itu. Makanya itu antum ajak untuk belajar dakwah, diajak untuk bisa belajar dakwah sehingga bisa membantu bapaknya untuk menghidupkan mahalah, menghidupkan halaqah, dan juga menghidupkan markas-markas daerahnya sana, sehingga markas-markas daerah, halaqah, mahalah itu diwarnai wujudnya santri-santri Al-Fatah. Itu dulu yang dicita-citakan ya Uzair dulu, pengen sekali ya Uzair itu santri-santri Al-Fatah itu mewarnai wujud ada di mahalah, di halaqah, di markas-markas daerahnya itu, di markas-markas provinsinya itu. Pengennya seperti itu. Jangan menjauh dari markas. Kalau orang jauh dari markas, maka mesti dia itu akan melemah dakwahnya. Tidak bisa tidak. Karena ini tambah lagi wa tawashaw bis sabr, yaitu saling ingat-ingatkan untuk membetah-betahkan diri dalam amal, terutama amal dakwah. Amal dakwah ini berat, maka harus tawashaw bis sabr. Kapan itu tawashaw bis sabr itu? Yaitu dengan datang istimewa. Datang istimewa ketika malam Jumat itu. Dengan begitu terjadi yaitu targhiban nanti. Sehingga semangat lagi untuk mendakwahkan agama. Insyaallah ya. Nah, datang istimewa di markas-markasnya masing-masing. Ini menguatkan yaitu amal dakwah, menguatkan agama. Itu namanya manusia bermanfaat. Manusia bermanfaat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau itu menyampaikan agama ini di masjid, menyampaikan agama di kampung, menyampaikan agama di segala tempat. Sampaikan agama itu bukan hanya di kelas di pondok,
Baginda Nabi juga tidak membuat kelas, tidak membuat universitas juga tidak. Tapi baginda Nabi membentuk umat ini menjadi dai menyampaikan agama. Kemarin saya itu pergi ke negeri Uzbekistan sana. Tahu-tahu saya sampai ke satu kuburnya namanya Husain bin Abbas. Husain bin Abbas ini adalah saudaranya Abdullah bin Abbas. Orang yang terakhir kali keluar dari liang kuburnya baginda Nabi Muhammad SAW ketika memasukkan jasad beliau yang mulia ke dalam kubur. Itu yang terakhir kali yang keluar adalah Husain bin Abbas. Maka lah kok kuburan beliau itu loh bukan di Madinah sana. Ini putranya Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Kuburan beliau itu ada di Uzbekistan. Ayo lucu ya. Kenapa dulu sampai sini? Saya tanya orang sana. Dulu di sini mendakwahkan agama. Mendakwahkan agama. Jadi sahabat itu berpencar kemana-mana. Mereka itu mendakwahkan agama. Itu mendakwahkan agama. Ini Abu Ayyub Al-Ansari kemana kuburannya? Kuburannya ada di Turki sana. Di mana-mana itu kuburan sahabat ada di. Bahkan katanya juga ada di negeri Cina, ada di negeri Pakistan, ada di Aceh juga katanya. Wallahu a'lam, tapi namanya siapa yang ada di Aceh itu? Ada di negeri Sam, di negeri yang jaraknya itu dari Madinah itu ribuan kilometer. Padahal waktu itu belum ada pesawat, tetapi mereka sengaja pergi jauh-jauh untuk menyampaikan agama. Bukan terus di rumah aja saya sibuk, di rumah saya sibuk. Jadikanlah kesibukanmu adalah mendakwahkan agama. Janganlah kesibukanmu itu ngelutek di rumah sama istrimu. Itu kayak jago yang sudah kejiret sama itu, sama babon itu. Jangan seperti itu. Kita ini adalah bangsa laki-laki. Nah, maka tunjukkanlah juga kejantanan kita ini. Datang jauh-jauh sana, keluar jalannya Allah Subhanahu wa taala. Sebarkan agama. Insyaallah ya. Insyaallah. Siapa yang sediakan waktunya nanti niat. Kata Nabi mengatakan, beliau mengatakan bahwa la hijrata ba'dal yaum walakin jihadun wa niyah. Mulai sekarang tidak ada hijrah, yang ada adalah berjuang cash ataupun niat berjuang. Siapa yang cash keluar setelah 1 tahun hari ini? Ada. Siapa yang niat keluar 1 tahun? Angkat tangan. Alhamdulillah, semoga Allah terima. Kamu bilang insya Allah, angkat tangan, insya Allah, itu kamu sudah mengamalkan walakin jihad waniyah. Udah, kamu dapat waniyah tadi. Loh, ini penting karena niat itulah akan ada. Kalau tanpa niat, orang tidak pernah niat untuk merjuangkan agama, itu berbahaya. Man mata walam yaghzu walam yuhaddis nafsahul ghazwa mata ala syu'batin minan nifaq, katanya. Barang siapa mati belum pernah berjuang, tidak pula niat untuk berjuang, maka dia mati membawa satu sifat atau sifat kemunafikan. Hati-hati itu, pulang-pulang dari pondok bawa sifat nifak, bahaya itu. Itu aja kaget. Laki-laki tunjukkan laki-lakinya. Insyaallah. Hadirin, Masya Allah, doa selalu juga untuk diri kita, untuk diri, untuk keluarga,
juga untuk umat Islam semuanya. Jangan lupa didoakan juga untuk Mardan supaya pondok kita ini juga awet sampai hari kiamat. Doakan, ini penting sekali, harga sekali. Alhamdulillah ya Allah.